Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 111. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Pulang dari rumah besan, Ilham sampai tertegun tak mampu banyak berkata. Dia sangat tak menyangka kalau menantunya erat kaitannya dengan partner bisnisnya selama ini. Skenario Tuhan memang sebuah rahasia besar yang kadang tak mampu diterima mudah oleh nalar. Seolah dunia ini hanya selebar daun kelor yang dengan mudahnya mengaitkan satu orang dengan orang lain setelah puluhan tahun tenggelam menjadi sebuah rahasia yang kelam. Teja juga ikut tersentak dengan fakta itu, tapi dia masih bisa kontrol dan masih bisa berkonsentrasi untuk mengemudi. Pak, panggil Teja pada Ilham yang sedari tadi hanya diam melamun. Iya, kenapa? Ilham tersadar. Dia baru sadar kalau dia sudah sampai di depan gedung kantornya. Kita sudah sampai, kata Teja. Ilham tak lekas keluar dari dalam mobil. Ilham masih memikirkan semua fakta dan yang Dharma beberkan tadi. Teja. Iya, Pak. Teja juga tak langsung keluar dari mobil. Apa menurutmu ini masuk akal? Ini memang sulit dipercaya. Tapi untuk apa Nyonya Diana datang mengatakan hal itu pada Pak Dharma? Mana mungkin dia sedang membuat prank? Jawab Teja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Temui Nyonya Diana sebelum menemui Pak Arsen. Usul Teja. Apa menurutmu? Shanum akan terguncang karena dia tahu ini semua? Tanya Ilham kembali memikirkan nasib Shanum. Kita tak pernah ada dalam posisi itu. Tapi jika boleh menilai dari sisi humanis saya, sudah pasti Non Shanum akan syok dan terpukul dengan fakta-fakta kelam ini. Ungkap Teja. Ilham hanya manggut-manggut. Dia selalu setuju dengan apapun yang Teja katakan. Bayangkan saja, Pak. Sudah beranjak dewasa dan dia baru tahu latar belakang orang tua kandungnya. Latar belakang mendiang ibunya yang, maaf, mantan seorang tunasusila, itu juga akan sedikit mengecilkan hatinya. Mungkin itu akan membuatnya kehilangan rasa percaya diri. Tambah Teja. Ilham setuju dengan kata-kata Teja. Ya sudah, setelah pertemuan dengan Mr. Smith selesai, segera atur waktu untuk bertemu dengan Diana. Kata Ilham. Baik, Pak. Ilham akan mencoba melupakan sejenak perhara itu, bagaimanapun dia sudah membuat janji penting dengan koleganya dari luar negeri. Selesai meeting, dia siap untuk menemui Diana. Shanum sudah mulai menemukan lagi semangatnya. Memasuki jam makan siang, Shanum dan Zahran akan pergi ke restoran Irene yang hanya berjarak sekitar 400 meter saja dari apartemen. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki sembari menikmati suasana kota yang lengah dan asri. Capek nggak? Tanya Zahran saat sudah setengah perjalanan. Enggak kok, justru kata dokter Niar, mendekati trimester terakhir aku harus banyakin jalan kaki. Jawab Shanum. Dia tampak menawan dengan gaya kasualnya. Walaupun menjadi seorang bumil, Shanum selalu tampil klik dan modis. Oh ya, bukannya nggak boleh kecapean. Nggak boleh kecapean, tapi juga nggak boleh bermalas-malasan. Gerakan sehari-hari kayak gini bisa membantu menghindari resiko posisi sungsang dan lintang pada dia begitu. Oke deh, tapi kalau capek bilang ya. Iya, Abang. Walau banyak jadwal tour yang di-cancel, tapi berjalan bergandeng tangan di saat Shanum sudah mulai membaik sudah cukup bagi Zahran. Resto milik Irena sudah terlihat sekitar 15 meter lagi, tapi mata tajam Zahran melihat sesuatu yang mencurigakan. Restoran yang itu kan, Bang? Tanya Shanum sembari menunjuk pada salah satu bangunan kecil di antara deretan kafe-kafe dan resto lainnya. Iya, jawab Zahran, tapi matanya fokus pada sebuah mobil yang terparkir 10 meter di depan resto Irene. Zahran merasa ada seseorang yang sedang mengawasi dalam mobil itu.
Lewat kaca depan mobil, Zahra merasa orang itu sedang mengarahkan mata kamera handphonenya ke arah Shanum dan dirinya. Wah, lagi lumayan rame kayaknya bang. Pasti Mama Irene lagi sibuk, kata Shanum lalu menahan langkah di depan pintu. Zahran malah menghampiri pintu mobil sedan putih itu dan Shanum heran dengan gelagat Zahran. Abang ngapain? Tanya Shanum agak berseru. Tok-tok. Zahran juga mengetuk jendela mobil itu membuat Shanum tambah heran. Ketukan tadi gubris, Zahran malah makin emosi lalu menggebrak jendela mobil itu dan prak. Get out. Bentak Zahran karena di dalam mobil memang ada orang yang sedang mencurigakan. Abang, ada apa sih? Shanum jadi takut dan cemas. Untuk Mama Irene lekas keluar menghampiri Shanum. Kamu udah sampai. Itu Zah kenapa? Sampai Irene juga ikut keheranan. Gak tahu mah, gak tahu kenapa tiba-tiba Bang Zal marah-marah ke orang-orang yang ada di mobil itu. Jawab Shanum dengan rasa cemas. Itu kan mobil. Irene malah sudah tahu itu mobil siapa. Irene terlihat kesal dan mengerti kenapa Zahran tiba-tiba murka. Mobil siapa mah? Kau masuk dulu ya. Masuk aja, para pegawai mana baik-baik kok. Udah tahu sama kamu, kata Irene. Tapi mah, tunggu di dalam sayang, biar mama yang nanganin Zah. Kata Irene meyakinkan. Aku tunggu di sini aja, putuskan Shanum. Irene mengerti kalau Shanum pasti tak akan masuk sebelum suami kembali menghampirinya. Baiklah, just stay here. Jangan mendekat ya, pinta Irene. Shanum mengangguk dengan wajah yang semakin cemas. Irene pergi menghampiri Zahran. Ternyata Zahran memiliki alasan kuat kenapa dia langsung bersikap agresif pada mobil itu. Setelah beberapa saat, akhirnya pengemudi mobil putih itu keluar dan ternyata adalah Andre. Ternyata emang lo, sambut Zahran dengan senyum seringai. Hei, perbuatan lo tadi bisa gue tuntut sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Ancam Andre dengan gaya petantang-petentengnya. Hapus semua foto yang udah lo ambil tadi, kata Zahran. Foto apa? Pede banget loh. Zahran juga semakin yakin kalau orang yang mengawasinya semalam adalah Andre. Lo juga yang mengawasi gue semalam, iya kan? Jawab lo. Zah, tenanglah. Kamu kenapa? Irene sudah mendekat lalu agak mendorong Zahran ke belakang sebelum melayangkan pukulan pada Andre. Zahran mengambil kesempatan lalu merebut handphone Andre dari tangan Andre. Hei, shit loh, benar-benar sudah melakukan tindakan kriminal. Andre mencoba merebut kembali, tapi Zah terlanjur mengetahui apa yang Andre lakukan. Diam, Andre. Anakku pasti punya alasan untuk berbuat itu, kata Irene pada Andre. Zahra mengerutkan dahi, ada rasa terpercaya kalau Andre sedang berbalas pesan dengan seseorang yang cukup ia kenal. Riwayat chat masih bisa Zahra lihat dan barusan Andre juga mengirim foto-foto candid Shanum pada nomor itu. Oke, gue akan lapor polisi sekarang. Ancam Andre sambil teriak-teriak sehingga beberapa orang di sekitar ada yang memperhatikan. Lo kerja buat Tante Diana? Tanya Zahra lalu menyerahkan kembali handphone Andre setelah menghapus semua foto istrinya. Tante Diana? Diana siapa, Zah? Tanya Irene ikut heran. Bukan urusan lo. Ejek Andre lalu masukkan handphone itu ke dalam saku. Prak. Tapi Zahran kudung murka dan penasaran, dia menarik kerah kemeja Andre lalu membanting tubuh lelaki 32 itu ke bodi mobil. Apa yang lo lakukan dengan Tante Diana? Kalian bersekongkol buat apa? Hardik Zahran. Shanum mendengar hardikan Zahran dan mendengar nama Diana disebut-sebut. Ada apa sih, Zah? Diana siapa sih maksudnya? Tanya Irene ikut penasaran. Orang yang ngawasi aku sama Shanum semalam adalah orang ini. Barusan dia juga standby di sini cuma buat ambil foto Shanum secara sembunyi-sembunyi, lalu mengirimkannya ke nomor Tante Diana, maminya Melissa. Jelaskan Zahra dan Irene langsung mengerti. Cukup, sekarang gue nggak ada urusan lagi. Kalau mau tahu apa tujuan Diana, tanya langsung aja sama Diana dan lepasin gue. Sekuat tenaga Andre mencoba melepaskan diri dari Zahran. Sudah Zah, lepasin aja dia. Nanti kita minta klarifikasi dari Diana langsung. Kata Irene lalu menarik lengan Zahran agar melepaskan Andre. Anakmu ini sakit jiwa, Irene. Ejek Andre.
Jika hanya hinaan untuk dirinya, Zahran tak terlalu peduli. Yang membuat amarah Zahran memuncak adalah ketidaknyamanan istrinya. Pergi dari sini, jangan ganggu anak-anakku. Kecam Irena lalu membawa Zahran menjauh dari Andre. Zahran pikir sebaiknya dia memang meminta penjelasan langsung pada Diana. Menuntut pada Andre hanya buang tenaga dan tak ada efektif. Sekarang, banyak pertanyaan timbul di dalam benaknya. Ada apa dengan Diana? Kenapa Diana melakukan ini? Atas dasar apa pula Diana terlibat dalam telepon misterius semalam? Jangan berantem. Please, pinta Shannon yang menunggu dengan takut di depan pintu resto milik Irena. Iya, maaf, abang cuma antisipasi aja. Jawab Zahran berusaha tenang setelah ada di dekat Shannon. Abaikan saja dia, ayo masuk, ajak Irena. Ada apa dengan Tante Diana? Tanya Shannon sebelum masuk. Bagaimana Zahran menjelaskannya? Zahran belum bisa memastikan dugaan-dugaan liarnya. Jika Zahran jelaskan keterlibatan Andre dan Diana dalam telepon misteri semalam, Zahran takut Shannon overthinking dan drop lagi. Tadi cuma salah paham aja. Ayo masuk. Ternyata dia adalah mantan pacar mama. Kata Zahran lalu melirik pada Irena. Mantan pacar mama? Tanya Shannon. Iya, itu Andre. Mantan pacar mama. Abaikan aja ya. Marah karena dia memang sangat menjebalkan. Kata Irena dan mengerti apa maksud Zahran. Oh, begitu ya. Iya, ayo masuk. Kamu udah lapar banget kan? Ajak Irena. Baiklah. Shannon pun tak berusaha menelisik lagi obrolan Zahran dan Andre tadi. Diana memasuki sebuah kafe yang sudah dijanjikan. Diana terlihat santai melenggang dengan stiletto merahnya. Saat memasuki ruang utama kafe 2 lantai itu, dia menjelajahi seisi ruangan dengan matanya dan di salah satu sudutnya, akhirnya dia menemukan Ilham Prayoga. Itu dia. Oke, mari kita telanjangi siapa menantumu yang sebenarnya, Tuan Ilham Prayoga. Gumam Diana dengan senyum licik penuh keyakinan. Diana tak tahu apa maksud Ilham meminta waktu untuk bertemu dengannya. Diana kira mungkin Ilham ingin bicara soal Melisa. Selamat siang, Pak Ilham. Sapa Diana. Selamat siang, silahkan duduk. Persilahkan Ilham. Terima kasih, maaf ya membuat Anda menunggu lama. Tidak apa-apa, saya juga baru datang beberapa menit. Mereka duduk saling berhadapan. Ilham pergi sendirian karena Teja harus menghandle beberapa pekerjaan penting. Ada apa ya? Saya kaget waktu asisten Anda meminta waktu untuk bertemu. Apa ini soal bisnis atau soal putra-putri kita? Tanya Diana penuh percaya diri. Iya, tapi bukan soal Zahran atau soal Melisa. Kata Ilham semakin melisik rasa penasaran Diana. Jadi tambah penasaran. Lantas soal siapa, Pak? Soal Shannon. Air muka Diana seketika berubah. Ternyata Ilham memang mau membahas soal orang yang juga ingin dibahas oleh Diana sendiri. Saya kira Anda tahu sesuatu soal Shannon, lanjut Ilham. Kok Anda berpikiran seperti itu, Pak? Tanya Diana dengan nada sinis. Karena Shannon erat kaitannya dengan Pak Arsen, suami Anda. Iya kan? Mimik muka Diana semakin menegang. Rupanya Ilham sudah tahu sebelum dia memberitahunya. Wah, saya hampir tak bisa berkata-kata. Syukurlah kalau Anda sudah tahu. Sebenarnya tak elok kalau saya menyimpan prasangka pada Anda. Tapi maaf, kalau saya lancang menanyakan tentang telepon misterius yang menghubungi Shannon semalam. Apa Anda tahu soal itu? Ilham benar-benar to the point. Tanpa berbasa-basi dia langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Diana agak terpojok. Sebentar, Pak Ilham. Tapi sekarang Anda tahu kan kalau menantu Anda itu berasal dari mana? Dia itu berasal dari hubungan terlarang. Sebenarnya saya ingin mengatakan ini pada Pak Ilham, tapi ternyata Pak Ilham sudah tahu lebih dulu. Saya sudah tahu. Lalu, apa perlu Anda meneror Shannon seperti semalam? Maaf kalau saya terlalu belak-belakan. Anda memang orang yang meneror Shannon semalam, kan? Apa Anda tahu? Shannon terguncang dengan kata-kata anak haram yang diucapkan oleh orang suruhan Anda.
Apa peduli saya? Biar dia tahu asalnya dari mana, iya kan? Diana semakin menunjukkan keangkuhan dan lama-lama Ilham kesal juga dibuatnya. Anda memang tidak peduli, tapi saya peduli dengan Shenum, tegas Ilham. Diana tampak kecewa. Satu tujuan utama untuk menjatuhkan Shenum sepertinya akan gagal. Dia pikir Ilham akan cici dengan status Shenum sebagai anak haram, tapi ternyata itu semua di luar dugaan. Saya minta dengan sangat pada Anda. Tolong hentikan teror bodoh itu. Shenum memang perlu tahu siapa ayah biologisnya. Shenum juga perlu tahu siapa ibu kandungnya. Tapi soal itu, biar nanti saya dan Zahran serta orang tua angkatnya saja yang urus. Lanjut Ilham sementara Diana sudah tak bisa bicara apa-apa lagi. Diana merasa langkahnya gagal. Upaya untuk menjatuhkan Shenum ternyata gagal di step awal. Tunggu dulu, Pak Ilham. Apa Anda tahu, siapa orang yang paling tersakiti atas hubungan terlarang di antara suami saya dan pelacur itu? Ilham diam. Dia melihat Diana yang meledakkan amarahnya. Mata Diana sudah berkaca-kaca. Saya dan Melissa tentunya. Ya, saya tahu itu pasti sangat menyakitkan. Tapi bagaimana dengan Shenum? Diana melempar senyum kecut lalu menyeka air matanya dengan kasar karena hatinya memang sedang kesal. Anak itu harus menanggung dosa ibunya. Tegas Diana sembari merekatkan giginya sehingga terdengar gemertak yang menggambarkan betapa ia benci saat mengingat sosok Shenum. Bagaimana kelanjutannya ya? Di sini aku juga bingung. Kasihan sama posisi Diana, kasihan juga sama Shenum. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Kita nikmati ceritanya ya. Penasaran kan sama cerita selanjutnya? Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.